Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Konseling Keperawatan kelas B19, program studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan role play, aplikasi konseling, coaching, dan mentoring pada kepatuhan diet DM. Saya, Susilo Hartono, yang akan bertindak sebagai narator. Adapun pemeran pada role play kali ini adalah Ibu Desi Wayungningsih sebagai perawat, Ibu Dini Aryati sebagai klien yang bernama Mbah Jayeng, dan Bapak Agustinus Dae sebagai putra dari Mbah Jayeng. Mbah Jayeng merupakan wanita berusia 65 tahun yang telah menderita DM kurang lebih selama 26 tahun. Mbah Jayeng mengeluh masih sulit untuk mengurangi makan nasi putih dan juga sulit untuk mengurangi kebiasaan minum teh pagi dan sore hari. Mbah Jayeng hanya tinggal berdua bersama anaknya dan sehari-hari Mbah Jayeng menyiapkan makanannya sendiri. Merasa kondisi fisik yang kurang nyaman karena kadar gula darah yang tinggi, akhirnya Mbah Jayeng berinisiatif untuk pergi ke puskesmas bermaksud untuk berkonsultasi terkait dengan pola diet yang selama ini Mbah Jayeng jalani. Mbah Jayeng bermaksud untuk menanyakan bagaimana cara mengurangi nasi putih dan juga mengurangi kebiasaan minum teh pagi dan sore hari. Mbah Jayeng akhirnya berangkat ke puskesmas diantar oleh anaknya. Selanjutnya, mari bersama-sama kita saksikan roleplay. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Mbah, Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Desi, perawat konselor di puskesmas ini. Dengan siapa, Bapak siapa, dan Simbah siapa? Nama saya Jayeng Suster. Ini anak saya, namanya Gusti. Baik. Simbah sebenarnya dipanggil Simbah atau Ibu? Adakah yang bisa saya bantu? Panggil Simbah saja, Suster. Simbah kan sudah tua. Begini, Suster. Simbah ingin konsultasi mengenai gula darah Simbah. Sepertinya gula darah Simbah tinggi. Oh begitu. Baik Mbak, Bapak. Saya mohon izin untuk berdiskusi dengan Simbah dan Bapak kurang lebih 30 menit ke depan. Semoga nanti dari diskusi kita bisa menemukan solusi bersama-sama atas masalah yang dialami oleh Simbah. Bagaimana? Apakah Bapak dan Simbah bersedia? Baik, Suster, kami bersedia. Baiklah Mbah, kalau boleh tahu berapa gula darah Simbah terakhir? Kalau tidak salah sih 300-an gitu, Suster. Baik, apakah sekarang membawa hasil laboratoriumnya Mbah? Bolehkah saya pinjam? Bentar ya. Tadi sih kayaknya bawa di mana ya? Ada di tas tuh Mbak. Oh iya, saya cari dulu. Ini Suster hasilnya. Silahkan diambil. Baik, terima kasih Mbak. Kalau boleh tahu, sejak kapan Mbak Jayeng itu terkena sakit gula? Sudah lama, Suster, sekitar 26 tahunan gitu kalau tidak salah. Sudah lama ya Mbak. Sekarang keluhan apa yang Simbah rasakan? Kalau keluhan sih Simbah suka lemes, kakinya suka lemah, suka pusing, badan terus sakit-sakit dan terus, Suster. Nah, kira-kira kalau menurut Simbah, apa yang membuat kaki Simbah itu sakit, kemudian pusing dan badan tidak enak, Mbak? Mungkin karena kadar gula darahnya tinggi ya, Suster ya. Ya, betul sekali Mbak, karena gula darah yang terlalu tinggi. Nah, kira-kira nih Mbak, dampak Mbak kalau gula darah kita itu terlalu tinggi? Mbak ini kan sudah tua, terus kalau gula darah tidak terkontrol, takutnya nanti jadi penyakit yang lain-lain lagi lebih parah. Komplikasi ya namanya, Suster, kok tidak salah ya. Ya, betul sekali Mbak. Nah, kalau badan sehat kan lebih enak ya Mbak ya. Nah, baik Mbak. Simbah kan sudah lama tuh sakitnya, kurang lebih 26 tahun.
hormon. Kalau menurut Simbah, kira-kira apa yang menyebabkan gula darah Simbah itu tinggi? Kayaknya sih karena makan tidak terkontrol. Simbah ini suka makan nasi putih 3 kali sehari, suster. Terus Simbah suka minum teh manis 2 kali sehari, pagi dan sore, suster. Sebenarnya sih dulu pernah dikasih tahu untuk mengurangi makan makanan yang tidak sehat, tapi gimana ya, suster ya? Baik, apakah Simbah sudah mencoba mengurangi makanan yang memicu gula darah Simbah itu tinggi? Gimana ya, suster ya? Sebenarnya saya pernah mencoba untuk tidak makan nasi putih dan mengurangi teh manis, tapi gimana ya, suster? Rasanya susah. Lidah ini kalau misalnya nggak makan nasi putih atau teh, apalagi si Gusti itu suka minta bikinin teh, kan saya jadi kepingin, suster. Begitu. Baik Mbah, dengan kondisi Simbah yang kadar gulanya tinggi ya, kurang lebih 300-an ini, apakah Simbah itu masih ada keinginan untuk makan makanan yang banyak mengandung gula? Mengurangi sih pengen, suster, tapi yaitu susah. Kadang-kadang saya juga pengen sembuh, tapi ya itulah, saya berusaha mengurangi, cuma ya itu susah, suster, kayaknya ya. Baik Mbah, bagaimana kalau mulai sekarang kita berdiskusi tentang cara mengurangi makanan yang mengandung banyak gula. Nah, menurut Simbah nih, seberapa penting mengatur pola makan agar gula darah itu tidak tinggi? Penting sekali, suster. Karena bila kita mengatur sesuai dengan makanan yang benar kan bisa mempengaruhi gula darah biar tidak tinggi, suster ya. Ya, betul Mbak. Baik Mbak, pengetahuan Simbah nih, apa saja pola makan yang dianjurkan Mbak? Nasi putihnya tidak boleh banyak-banyak, terus minum teh manisnya dikurangin, terus Simbah harus perbanyak makan sayur, buah, protein. Betul tidak, suster? Ya, betul Mbak. Mbak, makan nasi itu, untuk nasi ya Mbak ya, makan nasinya itu sebaiknya makan nasi yang sudah dingin ya Mbak ya, jangan dalam kondisi hangat, karena kalau dalam kondisi hangat itu kandungan gula darahnya itu lebih tinggi Mbak, dan jumlah untuk nasi yang kita konsumsi, yang maksudnya yang Simbah konsumsi itu hanya setengah gelas saja Mbak sehari. Nah itulah sus, ibu saya sukanya kalau makan nasi dalam keadaan hangat dan lebih dari setengah gelas, karena kalau cuma sedikit katanya tidak kenyang, terus nasinya yang dingin dia tidak mau makan, malah sering saya yang habisin makanannya. Begitulah sus. Baik Pak. Simbah sukanya makan buah dan sayur apa Mbak? Simbah sih suka yang segar-segar, kayak buah tuh Simbah sukanya melon, semangka. Kalau misalnya sayur, Simbah suka bayam, brokoli, kacang-kacangan. Boleh ya sus ya, itu Simbah makan? Ya, boleh Mbak. Makanan yang Simbah sebutkan tadi itu adalah makanan yang tidak banyak mengandung gula. Nah, sehingga nanti diharapkan Simbah itu gula darahnya itu tidak tinggi. Tetapi Simbah juga penting Mbak menjaga gula darah Simbah itu tidak terlalu rendah. Karena kalau terlalu rendah itu nanti juga bisa berbahaya buat Simbah. Misalnya Simbah itu sampai tidak sadar atau mengalami pingsan. Nah, tapi Mbah yang perlu diperhatikan dalam memasak sayuran ya Mbah ya, itu Simbah itu memasak sayurannya itu tidak boleh banyak dikasih gula Mbah, karena kalau pada penderita DM atau penderita penyakit gula itu sehari itu hanya boleh konsumsi 4 sendok saja Mbah.
Nah, nanti Simbah bisa mengira-ngira sendiri seberapa gula yang dicampurkan ke sayuran Simbah. Nah, seperti itu Mbak. Oh, begitu ya suster. Baiklah, nanti Simbah coba ya makan nasi putihnya dikurangin setengah gelas, dan Simbah nanti makan nasi putihnya yang dingin, bukan yang panas. Terus nanti Simbah kalau masih lapar, Simbah makan sayur, buah, protein, dan kacang-kacangan ya suster ya. Iya, betul sekali Mbak Daeng. Yang perlu diperhatikan juga Mbak, mengatur pola makan ya Mbak ya, itu sangat penting karena itu juga nanti akan mempengaruhi gula darah Simbah. Nah, baik Mbak, ini saya buatkan catatan kecil, nanti bisa Simbah bawa pulang. Nah, nanti mohon Pak Gusti membantu Simbah ya, mengingatkan Simbah kalau Simbah itu lupa saat mengatur pola dietnya di rumah. Baik Sus, nanti saya ingatkan Simbah. Oh ya Mbah, kalau di rumah Mbah Dayang masih konsumsi teh manis? Gimana ya sus ya? Kalau misalnya cuma pagi doang, minumnya boleh tidak suster? Boleh Mbah, hebat Mbah. Simbah masih mempunyai keinginan untuk mengurangi konsumsi minuman yang banyak mengandung gula. Baik Mbah, untuk tahap awal tidak apa-apa Mbah. Cuman saya punya gambaran seperti ini Mbah. Bagaimana kalau selama 3 hari itu Simbah minum teh manisnya itu sehari sekali pada waktu pagi saja. Kemudian pada hari ke-4 sampai ke-6 itu Simbah itu selang-seling minum tehnya, sehari minum, sehari tidak. Nah, habis itu baru Simbah berusaha untuk stop minum tehnya. Nah, nanti kita lihat Mbah, hasilnya bagaimana. Apakah terjadi penurunan gula darah yang menuju normal atau belum, Mbah? Gitu Mbah. Bagaimana menurut Simbah? Sepertinya bisa terus, nanti Simbah coba. Tapi kalau misalnya tiba-tiba Simbah ingin minum teh manis gimana ya suster ya? Baik Mbah, tadi kan Simbah suka makan buah dan sayur ya Mbah ya. Nah, suka makan buahnya itu semangka dan melon. Nah, gimana kalau Simbah saat ada keinginan untuk minum teh manis itu diganti dengan konsumsi buah semangka dan melon tadi Mbah. Cukup 2-3 potong saja. Bagaimana Mbah? Baik sus, nanti akan Simbah coba. Kalau makan makanan yang lain gimana? Bebas tidak ya suster ya? Nah, untuk makan makanan yang lain bisa diperbanyak untuk konsumsi yang mengandung protein ya Mbah ya. Misalnya kayak ada ikan, kemudian ada ayam yang tanpa kulit, tahu tempe juga boleh Mbah. Baik suster, nanti Simbah coba ya. Hebat Simbah, sangat bersemangat. Intinya dalam mengatur pola diet ini emang harus semangat ya Mbah ya. Jangan lupa diharus banyak juga minum air putihnya supaya Simbah itu tidak lemas. Baik Mbah, ini catatan yang berisi tentang beberapa hal yang kita diskusikan tadi. Bisa dibawa pulang sama Simbah, bisa dibaca-baca lagi nanti ketika di rumah ya Mbah ya. Dan nanti Pak Gusti mohon mengingatkan ya Pak ya ketika Simbah itu lupa. Baik Sus, nanti saya akan ingatkan. Oke. Baik, dari hasil diskusi kita ini apakah masih ada yang Simbah bisa ingat? Baiklah suster, pertama-tama Simbah harus meyakinkan diri sendiri bahwa Simbah harus menjalani pola hidup yang sehat, mengurangi teh manis, mengurangi nasi putih yang tadinya Mbah harus makan 3 kali sehari, Simbah kurangi menjadi makan itu setengah porsi dan dalam keadaan dingin bukan panas. Terus nanti catatan Simbah ini akan Simbah tempel atau Simbah titipkan sama anak Simbah kalau takutnya Simbah lupa ya. Terus nanti tolong ya nak ingatkan Mbah, Simbah juga harus makan sayur, buah, dan protein ya suster ya. Udah betul belum suster?
Bagus sekali Mbak, itu sudah betul. Saya sangat senang sekali mendengarnya dan melihat antusias dari Mbah Jayeng. Nah, mulai sekarang Mbah Jayeng sudah dapat merencanakan tujuan agar dapat mengurangi sedikit demi sedikit konsumsi gula sampai berhenti total makan nasi dan minum tehnya. Ya suster, terima kasih ya. Ya. Baik, Mbah, masihkah ada yang mau ditanyakan lagi, Mbah? Oh iya, Mbak mau nanya, kalau pasien yang rata-rata datang ke puskesmas ini yang rajin kontrol, apakah gula darahnya ada yang bisa normal, suster? Terus kalau yang tidak normal tuh kebanyakan kenapa ya, suster ya? Kalau tidak turun-turun ya? Baik, Mbah. Dari pengalaman saya selama bekerja di sini itu ketika pasien itu mematuhi pola diet yang dianjurkan, kemudian olahraga rutin, kemudian sering mencek kadar gula darahnya atau kontrol rutin, itu insya Allah Mbah dia itu terkontrol gula darahnya. Sejauh ini terkontrol Mbak, selama dia itu mematuhi. Nah, memang ada beberapa pasien itu yang dia itu sulit untuk turun kadar gula darahnya. Itu karena biasanya mereka itu menyepelekan Mbak, mengatur pola diet makannya, dan juga dia itu menyepelekan juga minum obat sakit gulanya. Nah, memang semua kembali pada masing-masing diri masing-masing gitu ya Mbak, maksudnya. Nah, itu sejauh yang saya ketahui ketika mereka itu mempunyai niat yang sungguh-sungguh mematuhi apa yang dianjurkan, insya Allah Mbak, gula darah itu akan normal Mbak. Jadi Simba mesti yakin dulu itu ya, dengan usaha yang sungguh-sungguh insya Allah Simba pasti bisa mengontrol kadar gula darah Simbah itu menjadi normal. Ya suster, tadinya sih Simbah mikir setiap manusia itu kan pasti mati, pantang dengan tidak pantang juga pasti mati kan suster. Tapi sekarang Simbah mulai berubah pikiran. Mungkin Simbah harus memantapkan diri setelah mendengar penjelasan suster tadi ya suster ya, untuk mengubah pola makan yang lebih sehat ya suster. Baik Mbak, hebat sekali Mbak, betul sekali Mbak. Baik, Mbak Jayeng dan Pak Gusti, bisakah kita atur lagi pertemuan kita minggu depan di hari dan jam yang sama di tempat ini untuk evaluasi gitu ya, gimana menggali pengalaman Mbah Jayeng selama minggu pertama. Bagaimana? Ya bisa suster, saya berjanji dan berusaha untuk berubah semaksimal mungkin ya suster ya. Baik Mbak, bagus Mbah Jayeng. Baiklah Simba dan Pak Gusti, pertemuan kita kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Selamat siang. Selamat siang suster, terima kasih ya. Sama-sama Mbak, hati-hati ya Mbak ya. Ya suster.